Halo Bunda, baik. Mas kali ya, masih mas ternyata saya emang belum melihat secara langsung, tapi saya udah kenalnya lewat Twitter ya, kita sering nge-tweet ya, Instagram sering banget kita tuh ngobrol, terus dia gitu di Facebook sering komen, tapi gak Ya. pernah langsung ketemu gini. Mas kok diem sih? Belum minum ya? Mas minumnya yang hot kayak tadi ya? Mas, Ya. ini mau tanya nih. Ini kan kebetulan saya ngundang nih teman-teman yang juga di lingkup dunia perbisnisan. Ada yang baru mulai, ada yang sudah jalan. Tapi siapa tahu nih bisnis ini akan menjadi satu peluang buat mereka, ya, buat kita semua, buat yang lihat juga. Mas Denny ini kayaknya udah cukup lama menggeluti bidang bisnis fotografi. Mungkin bisa cerita sejak kapan Mas Denny mulai berbisnis untuk di dunia fotografi seperti ini? Mulai bisnis sewa alat-alat fotografi ya. Itu saya awali dulu sekitar 2011 awal. Mulai membangun Ya, bisnisnya ya? ya. Saya mulai itu dari kos-kosan dulu. Mungkin Wah. teman-teman di sini juga ada yang pelanggannya Lensa Jogja nih. Ada, termasuk adik saya Oh, itu. siapa? Ini, Oh, itu. Ya. iya yang itu. Adik saya loh. Awalnya 2011 dari apa ya, kebutuhan. Dulu kan saya motret juga. Berawalnya dari hobi, dulu ikut UKM fotografi di kampus. Lama-kelamaan Tahun berapa tuh? 2003. Lama-kelamaan cari alat-alat fotografi kok susah waktu itu. Dari situ muncul keinginan, kayaknya peluang nih. Kayaknya orang-orang yang kayak saya banyak gitu. Ya udah. Tapi pertamanya senang dulu dengan foto juga Foto, kan, suka. motret suka banget Ya. kan pertamanya. Terus udah gitu itu 2003. Kemudian ininya gimana? Dari kebutuhan motret, habis lulus cari penghasilan, kebetulan nilainya kayaknya nggak pantas kalau diterima di sebuah perusahaan, ya udah akhirnya hidup dari wira swasta. Itu langsung bikin Lensa Jogja itu ya? Enggak, belum. Oh belum juga? Aku motret dulu. Oh motret dulu udah cari duit lah pokoknya gitu ya? Ya, motret. Motretin dapat apa wedding gitu, motret Ya. juga gitu, model mesti ya? Kalau model kebetulan belum, nggak nyampe ke situ. Dulu aku dari landscape, jurnalistik, langsung ke wedding, baby juga sempat berjalan, cari alat-alat susah, ya udah kayaknya mesti motretnya belum settle, cari penghasilan yang lain apa ya? Ya udah akhirnya memberanikan diri mengajukan pinjaman untuk bisa untuk menjalankan bisnis fotografi. Selagi ini belum settle, alat-alat yang nggak kepake ini bisa disewakan. Iya. Sedikit orang untuk berani pinjam, apalagi istilahnya ada sebuah risiko-risiko. Ya. Pasti punya perhitungan-perhitungan tertentu. Ya, Itu bagaimana Mas? Memulainya juga perhitungannya berapa lama kembalinya, terus itu gimana tuh? kebetulan kuliah saya ekonomi, cuman bikin usaha ini nggak pakai dihitung, ya udah modal nekat aja. Modal nekat? Ya cuman Berapa tuh modalnya tuh? Modal awal- nekatnya berapa tuh modalnya? awal waktu itu saya ajukan pinjaman sekitar 26 juta waktu itu. Wah, besar banget. Ini 26. gimana ngembalikinnya? Itu pinjamnya? Pinjamnya. Oh pinjamnya, oke. 25. Berpikir ini kalau nggak laku gimana ya, caranya ngembalikannya gimana, risiko-risiko yang buat nutup kegagalannya apa gitu. Ya udah saya
Saya coba melihat melihat kebutuhan saya ada, kayaknya kebutuhan orang-orang yang memotret wedding juga kadang-kadang mereka butuh backup, kayaknya perlu juga menyewa. Seandainya gagal pun ya udah alat-alat yang sudah dibeli ini diuangkan lagi juga cepet kayaknya gitu. Oh, jadi gitu ya? resiko untuk rugi kayaknya nggak terlalu besar. Itu waktu itu 26 juta itu berapa kamera tuh waktu itu? Cuma 5 lensa. Satunya berapa kalau disewain? Jadi dulu Terima halo. kasih Mbak. Ya, oke. Ini khusus minumnya buat Mas Denny aja nih. Spesialnya di sini. Spesial ini. Namanya apa, Mas? Namanya Vilecin. Tuh, Mas, Vilecin. Tadi Ini, yang ini spiritus bukan ya? kalau spiritus coba koreknya dicobain. Nah, nyala enggak gitu, ya. Mas, ngomong-ngomong nanti nyobanya ya. Nyobanya nanti, Udah Mas. nelan ludah aja. Iya, hah? Coba. Tadi ngomongin Apa lagi apa nih? deh? Apa Ya tadi kan, ya? tadi bisnisnya itu 5 kamera. Satu kameranya 5 berapa? lensa. 5, ya. 5 Berapa lensa. satunya kalau sewa nih? Jadi awalnya 5 lensa, kebetulan saya punya kamera sebelumnya yang biasa saya pakai waktu itu 450D itu entry level apa ya? Kamera murah lah untuk DSLR. Saya pakai itu buat motret, lensanya yang rada-rada banyak dibutuhkan. Ada 5 lensa ini saya nyewainnya yang paling murah berapa ya waktu itu 70.000 sehari. Ya lumayan ya 70.000 ya. 70.000. Yang paling mahal sehari 150.000. Satu kali 24 jam. Pantesan adekku pengen banget dia buka itu. Buka usaha ini ya? Iya. Bulangnya Orang gede cuma banget. 20 juta aja kok katanya gitu. Kok Kalau- cuman ya 20 juta ya? Dibandingkan persewaan mobil kan jauh nih. Oh gitu ya. Kalau mobil kita invest paling enggak Investnya 150 banyak. ya. Ini 20 cukup bisa. Ya. Ya ampun, iya juga ya. Punya Jenisnya apa segmen. aja tuh? Kameranya jenisnya apa aja yang disewain? Di tempat saya Bukan merek Mas, nanti kecoret ya, di sini ya. Mas. Saya yang didis Mas. kebanyakan DSLR. Oh gitu. DSLR yang populer ada 2 merek. Sekarang sudah punya berapa kamera dan selain kamera apa lagi? Ada kamera, ada lensa, ada alat-alat video yang dipakai teman-teman. Berapa jumlahnya itu? Berapa ya? Mungkin Mas saya bukan KPK Mas. Nggak apa-apa Mas. ya 100-an. Wow. Gile 5 aja 20 juta ini 100 udah ember. Kok bisa ya dalam waktu sekian tahun loh ya. Berarti ini peluang yang luar biasa banget ya. Cuman nyewain, cuman ya ini resiko pasti ya. Resiko. Suka dukanya. Pernah kehilangan nggak? Kehilangan Disewa, dibawa pergi, ya, ya. KTP-nya palsu. Kalau yang Pakai KTP ya? Gimana sih nyewanya? Nyewanya gimana nyewanya? memberikan sewa. KTP aja? Ada beberapa beda-beda sih. Kalau aku prinsipnya, aku tahu rumahnya di mana, ya udah nggak ribet. Kalau misalnya gitu. aku belum kenal apa-apa, mungkin bisa ditelusur dari identitasnya, surat kendaraan gitu-gitu. Jadi ada boros juga yang harus ditinggal. Ada. Kalau nggak ada titik temu bisa deposit. Deposit uang senilai alat yang disewa. Dia bayar sewanya, selesai dia pinjam, depositnya dibalik. Enaknya Mas terus tinggal jalan-jalan, foto-foto, tinggal Enggak nunggu juga. datang uang, sewain lagi, datang lagi, pergi jalan-jalan lagi. Enak banget Malah ya. nggak bisa jalan-jalan. Hah? Malah nggak bisa Kan tinggal jalan-jalan. ada staff Mas. Enak kan? Nggak percaya Mas staffnya? Apa staffnya Nggak juga juga. suruh meninggal KTP ya?
apa-apa disewakan ya. Staffnya suruh boros juga ya? Enggak, Enggak ya? Justru malah saya merasakannya dulu berpikir tapi nggak ding, enjoy. Sekarang mungkin karena pelanggan saya banyakkan terbalik, jadi saya sama orang-orang kantoran ini terbalik. Kalau saya aku bilangnya buruh akhir pekan ya. Nggak punya jam ya? Nggak punya jam. Jamnya di akhir pekan ya yang terutama. Enggak, justru malah akhir pekan nih saya kerja. Hari-hari biasa ini kan sepi, jadi liburnya hari-hari. Ya makanya Senin. kerjanya justru di akhir pekan ya. Sabtu Minggu pada hunting pinjem gitu ya. Ya, sama. Event mestinya kayak gitu kan. Tipsnya apa nih? Ini banyak rekan ingin tahu yang utamanya kalau dalam berwirausaha, paling tidak dengan ketelatenan Mas Denny dari awal mahasiswa sampai sekarang akhirnya ada alat sampai sekian ratus, itu gimana tuh tipsnya? Tipsnya apa ya? Tipsnya buat teman-teman kalau ngawalin sesuatu kayaknya harus niat yang utama. Niat Yang utama. udah niat Mas, Udah niat ya? nggak dapet juga, gimana tuh? Udah niat nih, udah niat itu paling gampang, modal paling dengkul. Niat sama Sabar kali ya, punya plan apa ya? punya plan. Punya rencana kalau ini nggak bisa apa nih yang harus dilakukan. Berarti Mas begini kan, awalnya waktu awal-awal kan udahlah pokoknya udah foto-foto aja, nggak ada pinjam duit juga, nggak ada plan untuk membuat bagaimana uang itu balik. Tapi akhirnya kan membuat plan juga kan akhirnya. Harus juga kan membuat plan akhirnya ya. Jadi rekan-rekan, bisnis sih bisnis, tapi juga perlu adanya plan. Kapan duitnya harus balik juga kan? Ya, akhirnya kan yang menikmati itu juga banyak juga ya. Yang menikmati juga bukan hanya Mas Denny kan? Di sekelilingnya, terutama mereka-mereka yang tidak mempunyai kamera, tidak perlu takut, cukup dengan pinjam saja. Berapa tadi? 70.000. Ya sudah cukup seharian. 70.000 kalau kita dapat order dari wedding gitu kan 1.500.000. Ini lumayan banget ya. Iya kan? Benar nggak? Tuh 1,5 juta kamu besok pinjem aja. 1,5 juta 70.000 balik modal langsung 10 hari udah lumayan, langsung ninang sama wanita, ya kan? Tetap di dia. Belum cerita tadi lensa Jogja itu kenapa pakai nama lensa Jogja sih? Lensa Jogja. Oke Mas Denny, ini rasanya kok waktunya cepet banget ya. Ini kan saya udah dititipin nih, ada mau bagi-bagi khususnya buat yang ada di sini, rekan-rekan yang ada di sini. Satu pertanyaan mungkin dari Mas Denny dulu deh. Apa? Nanti kita dapat, ini ada voucher 100.000 dari lensa Jogja. Belum cerita tadi lensa Jogja itu kenapa pakai nama lensa Jogja sih? Lensa Jogja kayaknya dengan orang kalau mau menyewa, kayak dulu aku mau mencari sewaan kayaknya ngetik, kan sekarang zamannya smartphone, mencari itu kan nggak bertanya-tanya, ketik udah ketemu kan. Ya udah dari nama. Oh, yang gampang banget pokoknya ya. Oke, satu voucher 100.000. Ada pertanyaan satu? Apa ya? Kapan awal berdirinya? Kapan berdirinya? Yuk Mas, ini Mas. Silakan. Nama saya juga awal berdirinya
Yang satunya nanti ya, biar nggak balik dulu. Jadi saya mau ada kenang-kenangan. Soalnya Mas Denny mau buru-buru nih, mau kemana sih Mas? Bentar Mas, ini orang bisnismen ini luar biasa banget. Makasih ya Mbak. Oh, Oke, ini ada kenang-kenangan karena Mas Denny adalah salah satu tamu kita di sini. Kenang-kenangan ini spesial sama juga dengan khas Jogja. Ini batik. tapi kan belum pernah punya nggak motif Nggak. kayak gini? Ini motif batik saya. Oh, bisnismen batik juga ya? Oh, berarti? enggak, ya cuma ngorderin orang aja. Ya, satu kenang-kenang buat Mas Denny. Terima kasih yang sudah Terima hadir di kasih. Etlia. Ya, satu lagi nih tadi sesuai janji saya sebelum saya tutup tentunya. Satu pertanyaan lagi untuk yang hadir tentunya di sini, voucher dari Lensa Jogja 100.000. Apa nama perusahaannya Mas Denny ini? Yang mana ya? Yang mana nih? Yang duluan yang mana? Belakang ya? Baju merah. Sini. Siapa Mas namanya? Nama saya Eksam. Nama perusahaannya ini adalah Lensa Jogja. Iya. Kebangetan kalau nggak tahu ini. Selamat ya. Oke, selamat. Terima kasih sudah datang di Etlia. Oke, di penghujung acara ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dan para pemirsa yang sudah dengan menyimak dengan sabarnya menunggu apa akhir daripada acara hari ini. Untuk itu saya tutup, sampai ketemu di acara Etlia. Jangan lupa dibuka untuk episode yang selanjutnya. Acara ini akan dihadirkan di awal Januari tahun depan di acara YouTube channel Evergraph Production. Ya, satu lagi saya harus kenalkan band ini ya. Jangan lupa juga untuk terusin dong nama band ini ya. Jangan lupa buat rekan-rekan di sini, buat pemirsa, kasih nama band yang keren ini ya. Silakan Anda kirim ke Twitter @bukuharianlia atau ke fanpage Facebook @bukuharianlia juga. Sampai ketemu. I'm coming for ya, 'cause all I need is a beauty and a being who can make my life complete. It's all by you. When the music makes you move, baby, do it like you do. Oh, body rock, boy, I can feel your body rock.